Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mulia di sini di pelajaran IPS. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Peninggalan masa Islam di Indonesia yang pertama yaitu masjid. Ya, kalian tahu apa itu masjid? Ya, masjid itu adalah tempat ibadahnya umat Muslim. Nah, di sini ketika masa Islam masuk ke Indonesia, ada beberapa masjid-masjid yang menjadi peninggalan masa Islam. Nah, masjid di sini contohnya yaitu Masjid Demak, Masjid Ampel, dan Masjid Banten. Nah, ini bangunannya masih bangunan zaman dulu sekali. Nah, kalian bisa lihat adanya perpaduan antara Indonesia dengan negara asal Islam. Oke, kita lanjut ke peninggalan Islam yang kedua, yaitu keraton. Nah, keraton adalah tempat tinggalnya raja pada masa Kesultanan Islam. Nah, keraton juga di situ tempat pemerintahan atau raja memerintah para rakyatnya. Jadi, keraton juga bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, di Indonesia, peninggalan keraton itu ada di Kesultanan Ngayogyakarta, ada juga di Keraton Kanoman Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Oke, peninggalan yang ketiga yaitu makam. Nah, makam, kalian tahu makam? Makam itu adalah tempat di mana ketika manusia mati akan dikuburkan di dalam tanah. Nah, itu kalau di Islam itu disebut dengan makam. Nah, makam pada masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terdiri dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang, sedangkan nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas dan merupakan simbol atau ciri bahwa itu adalah makam. Lalu ada cungkup. Cungkup itu bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Nah, lalu peninggalan yang keempat yaitu kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah merupakan menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Nah, kalian pasti tahu ya, kalau di masjid-masjid juga banyak yang namanya kaligrafi. Lalu yang kelima itu ada sastra. Nah, sastra di sini dalam Islam itu peninggalannya yang pertama ada babad. Babad itu karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Jadi intinya adalah cerita. Ya, jadi babad itu adalah sebuah cerita tetapi memiliki latar belakang sejarah. Lalu yang contohnya dari babad itu ada babad Cirebon, babad Tanah Jawi, dan babad Gayanti. Karya sastra yang kedua itu disebut hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya ada hikayat Hang Tuah, ada hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga karya sastranya yaitu suluk. Suluk yaitu kitab-kitab yang berisi masalah goib, ramalan tentang hari baik ataupun hari buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi oleh manusia. Ya, jadi suluk itu adalah kitab atau buku yang berisikan tentang masalah goib, hari baik dan hari buruk. Lalu karya sastra yang keempat yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Jika akhirnya huruf A, maka baris kedua, ketiga, keempat pun akan sama, yaitu A, A, A. Contohnya di sini ada syair Perahu dan syair Si Burung Pingai karya Hamzah Pansuri. Nah, peninggalan Islam yang berikutnya yaitu seni tari. Nah, seni tari ya kalian pasti tahu dong apa itu seni tari ya. Seni yang menggunakan gerak olah
rasa, raga ya. Nah, di sini kalau peninggalan Islam, seni tarinya itu contohnya adalah tari saman dan juga ada tari sedati yang berasal dari Serambi Mekah, yaitu Aceh. Lalu yang berikutnya ada seni bela diri, yaitu debus. Nah, itu adalah seni bela diri peninggalan masa Islam yang terdapat di daerah Banten. Lalu yang berikutnya ada sekaten dan gerebek. Sekaten adalah upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sering dilakukan di keraton atau Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, biasanya setelah sekaten, di sini dilanjutkan dengan gerebek gitu atau maulidan ya. Biasanya mengarak yang namanya gunungan. Nah, gunungan itu ada gunungan perempuannya, ada juga gunungan laki-lakinya, didoakan, lalu akhirnya adalah dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu mungkin untuk peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sampai sekarang pun peninggalan-peninggalan masa Islam di Indonesia itu masih banyak sekali, masih ada, masih banyak yang dipertahankan juga. Ya, sebaiknya kita sebagai umat Islam ya, atau sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, alangkah baiknya jika kita juga melestarikan budaya tersebut atau peninggalan budaya tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like ya, di komen juga, subscribe, dan juga share ya ke teman-temannya yang lain. Assalamualaikum.